itu ikan-ikan kepiting itu luar biasa. Satu contoh saja, seorang tetangga yang dulunya itu perangkap itu malam disebar, besoknya diambil, mana yang gede dijual, yang kecil lepas lagi. Kepiting kira-kira sekilo berapa bos kan? 70, ada lagi berapa? Ada yang sampai ratusan ribu tuh yang gede itu. Padahal kalau pada mangrove-nya kepitingnya luar biasa, itu salah satu manfaat. Tapi kalau tambaknya nggak ada mangrove-nya, itu yang ada adalah harus memberi input terus. Dan pada umur 15 tahun sampai 20 tahun, dia akan mulai turun, rusak. Nah itu yang terjadi. Apalagi kalau harus diberi input pakan secara sosial, maka kita menggunakan strategi seperti ini paling tidak. Nah, ini ada dua gambar yang barangkali ini penting untuk rekan-rekan ini karena Kaki Muda Muhammadiyah paling enggak moga-moga bisa ikut memikirkan bagaimana ini untuk strategi kita agar efektif di dalam melakukan perlindungan lingkungan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau mangrove-nya rusak, kita strateginya adalah memulihkan. Kalau mangrove-nya kerawatan sedang, kita tingkatkan. Kalau mangrove-nya masih. Nah, itu kira-kira. Sekarang saya beri satu contoh, coba Mas. Dan waktu Aceh, waktu tsunami ada salah satu seperti. Coba beri lagi Mas. Kalau ada suaranya bagus. Oke. Ada yang sampai 40 juta itu per meter, belum sampai 1000 berapa. Jadi luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita terjadi kerusakan. Nah, peran dari Bapak dan Ibu dari Muhammadiyah, moga-moga paling tidak kita punya kesadaran pentingnya kita jaga lingkungan kita. Nah, baik, Pulau Bengkalis bahkan sampai kepada batas negara itu yang tadinya itu dulunya daratan, karena sudah jadi lautan itu sampai digeser. Kemudian sampai nelayan yang pertama sebagai organisasi masa Islam yang bergerak di bidang tidak hanya di bidang agama ya, di bidang sosial, bidang pendidikan, kami menganggap bahwa acara ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan program-program kerja yang ada di Muhammadiyah. Tempat kita ada majelis lingkungan hidup mulai dari pimpinan pusat. Memang ini program turunan dari pimpinan pusat yang bekerja sama dengan badan restorasi gambut dan mangrove ya. Dan kita di wilayah juga ada MLH. Dan ini sangat sesuai dengan tugas-tugas dan program-program kerja yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan melibatkan anak-anak muda karena kerja-kerja ini kan tentu kerja-kerja yang perlu terus untuk disemangati karena bukan kerja-kerja yang ringan ya, berhadapan dengan alam dan sekaligus semakin memantapkan gerak dakwah persyarikatan Muhammadiyah yang berbuat tidak hanya untuk warga persyarikatan tapi juga untuk berbuat untuk bangsa. Pendekatan apa nih Pak dari Muhammadiyah? Hal apa yang mendasari adanya kegiatan ini, terus pendekatan apa yang dilakukan Muhammadiyah dari BRGM untuk menunjang pengetahuan angkatan muda Muhammadiyah? Iya, pertama tentu landasan gerakan persyarikatan Muhammadiyah itu tidak lepas dari ajaran agama Islam memang sangat peduli dengan lingkungan. Dan kita tahu juga sejarah pembentukan undang-undang tentang lingkungan hidup dunia itu juga pernah terjadi tahun 80-an di Jawa, mengumpulkan para ulama menghasilkan satu kitab yang namanya Fiqhul Bi'ah, fikih lingkungan. Ternyata konsep ya Fiqhul Bi'ah itu didapatkan di Jawa dan itu menjadi bagian penting dari pembuatan hukum atau perundang-undangan lingkungan di dunia karena ternyata konsep-konsep Quran, konsep-konsep hadis Nabi itu landasan utamanya. Kedua tentu landasan gerakan Muhammadiyah yang punya tadi saya sampaikan beberapa program-program tentang lingkungan hidup bersama dengan Angkatan Muda. Kalau kita ini Angkatan Muda itu ortomnya, versi otonomnya ya. Itu yang untuk bergerak secara operasional di masyarakat. Yang paling penting bahwa kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam melestarikan kehidupan alam kita. Nah, apa harapannya Pak dengan ada kegiatan ini? Harapan kami bahwa kegiatan ini tidak sampai di sini, tapi bisa terus berkelanjutan karena kita tahu di pemerintahan juga ini menjadi perhatian kita tentang lingkungan kita, begitu juga di Persyarikatan Muhammadiyah.
Dan kami berharap gerakan tidak hanya seremonial biasa, tapi juga akan menghasilkan perubahan-perubahan nyata untuk kebaikan alam kita ke depan yang memang harus kita akui sekarang sedang menghadapi tantangan perusakan di mana-mana. Harapan Bapak sendiri sebagai bagian Muhammadiyah terhadap hutan mangrove kita ini? Nah, kami berharap khususnya di Sumatera Utara kerusakan yang ada bisa diminimalisir atau minimal kita bisa mencegah terjadi kerusakan yang lain. Kalaupun kita belum bisa memperbaikinya, itu mungkin yang paling terendah ya. Tapi tentu kita punya keinginan besar bahwa kita bisa kembali menghijaukan hutan mangrove kita dan memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar. Sama itu Kak, sejak 2018 waktu LPRG. Apa bentuknya? Ini kan salah satu pendekatan moral keagamaan dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Kalau di sini kebetulan rehabilitasi mangrove ya. Nah, dalam rehabilitasi mangrove itu selain aspek menanam, ada menanam ya, itu juga ada aspek penguatan SDM. Salah satunya adalah bagaimana dari aspek keagamaan. Kalau ini asasnya dengan ya. Bentuknya adalah penyusunan materi yang terkait dengan dakwah tema lingkungan ya. Selain itu juga melakukan lokalatif, jadi semacam pelatihan agar mudah-mudahan untuk membangun karakter cinta lingkungan di kalangan generasi muda. Nah, Pak, tadi ada 2 poin kalau nggak salah dengar pesan presiden. Itu seperti apa? Tentang mangrove ini. Tentang mangrove ini ada gini. Kan Pak Presiden kan berkomitmen ya bahwa rehab mangrove ini sangat penting. Sehingga pada waktu 2020 Pak Presiden menerbitkan Kepres 2020 BRGM. Tugasnya yang tadinya hanya memfasilitasi percepatan restorasi gambut ditambah dengan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Itu kan salah satu komitmen penting kan, satu. Berikutnya juga Pak Presiden memberikan target di dalam Kepresnya itu sih, targetnya kita akan memberikan komitmen pentingnya merehab mangrove. Karena apa? Karena kondisi mangrove memang dalam kondisi memang memerlukan dilakukan rehabilitasi. Ya sama dengan, tapi rehabilitasi yang kami lakukan selain replanting atau menanam itu pendekatan utama ya, memang menanam ya, tapi ada juga pendekatan penguat, ada pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelembagaan desa melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove, ada pendekatan SDM melalui pelatihan masyarakat yang melakukan rehab mangrove, itu pendekatan SDM ya, sekolah lapang masyarakat mangrove. Termasuk ini bagian dari pendekatan SDM, pendekatan moral keagamaan dalam melindungi lingkungan ekosistem mangrove. Ya. Dan juga kepada masyarakat Sumut supaya bisa Nah betul. Jadi harapannya dengan adanya pelatihan ini itu kan nanti akan dicetak namanya kader lingkungan, kader lingkungan. Artinya apa? Artinya kan tadi disampaikan dengan kader itu pertama harus dibentuk dulu kan, sekarang pelatihan. Kemudian kita berharap kader ini menjadi orang yang peduli lingkungan kan, peduli lingkungan. Peduli itu artinya dia selain memahami pentingnya melindungi lingkungan juga bisa mencegah adanya kekerasan dan sebagainya. Itu ada perilaku, membangun perilaku. Bagaimana cara saling mengingatkan? Contoh kalau dia sebagai kader Muhammadiyah berarti kan bisa mengingatkan kerusakan, kemudian bisa membangun kolaborasi antara kader-kader ini dengan berbagai pihak, kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, saling berkolaborasi itu menjaga lingkungan Sumut. Karena apa? Kerusakan lingkungan ini bukan utamanya adalah faktor manusia. Memang BRGM tidak bisa berwenang dalam segala hal untuk mencegah kerusakan kan gitu. Kalau kerusakannya aspek misalnya aspek penebangan mangrove dan sebagainya kan mungkin ada pihak lain, kebersihan misalnya, atau apalagi kerusakannya. Nah itu kira-kira. Tapi berupaya itu rehabilitasi, memberikan itu kira-kira itu upaya.